Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dewi Purwaningsih SEMM, dan juga teman-teman seperjuangan yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah kata manajemen. Manajemen secara sederhana artinya mengatur sesuatu agar menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Nah, manajemen diterapkan di banyak hal, terutama di dalam bisnis. Dengan menerapkan manajemen yang baik, maka bisnis akan lebih berkembang karena setiap tindakan yang diambil akan lebih efisien dan terukur. Maka dari itu, izinkanlah kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan Kamil, Dea Iswara Pratiwi, Fanya Firliamanda, Nurbaidatul Kolbiah, dan juga Tri Lestari akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Fanya Firliamanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran meliputi analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Sedangkan definisi manajemen dalam manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Nah, menurut Wesanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk perencanaan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Untuk menciptakan strategi manajemen pemasaran yang tepat, efektif, dan efisien, perusahaan itu harus memiliki pemahaman yang mendetail dan berpikir objektif mengenai bisnis mereka sendiri dan bagaimana pasar atau tujuan tempat mereka akan beroperasi. Nah, manajemen pemasaran ini diharapkan mampu membuat pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk atau meningkatkan penjualan. Baik, teman-teman semua, slide selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen pemasaran. Nah, yang pertama ada analisis pasar, lalu segmentasi pasar, lalu di sini menetapkan pasar sasaran, lalu penempatan pasar, dan perencanaan pemasaran. Nah, yang pertama yaitu ada analisis pasar. Ini berlangsungnya aktivitas pemasaran dan penjualan untuk menganalisis bagaimana permintaan atau yang dibutuhkan pasar terkait produk yang dikeluarkan untuk membentuk konsumen, baik konsumen baru maupun konsumen lama yang tertarik menggunakan produk, jasa, atau fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Untuk mengetahui adanya peluang dan ancaman serta kebutuhan serta keinginan konsumen, harus melakukan dan memperhatikan beberapa hal, mulai dari menganalisis peluang dan ancaman serta menganalisis perilaku konsumen. Nah, lalu yang kedua ada segmentasi pasar. Fungsi manajemen pemasaran yang kedua adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pemasaran yang dapat dilakukan lebih terarah untuk membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana pada setiap kelompok ini memiliki ciri yang hampir sama satu sama lain. Kegiatan pemasaran pada fungsi manajemen pemasaran ini adalah untuk menentukan strategi pasar yang lebih searah dan memfungsikan sumber daya di bidang pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu,
Yang ketiga ada menetapkan pasar sasaran. Ini memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Biasanya kegiatan menetapkan pasar sasaran ini meliputi valuasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, lalu bisa juga mengenai pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang keempat, ada fungsi penempatan pasar pada manajemen pemasaran guna melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Menurut Kotler tahun 1992 ada dua pilihan untuk menentukan penempatan pasar, yaitu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pemimpin bisa melakukan hal ini jika merasa perusahaan tersebut bisa membuat produk yang unggul dan memiliki pasar luas serta memiliki lebih banyak sumber daya. Lalu mengembangkan sebuah produk yang belum pernah ditawarkan sebelumnya kepada pasar. Hal ini juga perlu dibarengi dengan melakukan manajemen yang baik sebelum mengambil keputusan, karena secara teknis produk di pasar akan berubah dengan cepat, ekonomis, dan dapat dibuat lebih unggul. Lalu yang kelima ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran di dalam fungsi manajemen pemasaran ini yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan sebuah perusahaan dan harus dikoordinasikan dan diarahkan agar tercapai tujuan perusahaan secara umum dan tujuan di bidang pemasaran secara khusus. Biasanya dalam fungsi ini diperlukan alat koordinasi untuk pengarahan pemasaran dan planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan sebagai tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menetapkan misi perusahaan, lalu mengenali unit-unit bisnis strategi perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Lalu yang terakhir, mengenali area bisnis baru yang akan dimasuki. Tujuan dari manajemen pemasaran itu ada 5. Yang pertama yaitu menciptakan demand atau permintaan, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, yang mana cara tersebut berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan bagaimana preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Manajemen pemasaran juga memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan yang biasanya dilakukan oleh tim pemasaran yang merupakan salah satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan tersebut. Keuntungan yang didapatkan diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memuaskan pelanggan atau pembeli. Yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru. Selain itu, perusahaan juga memiliki tujuan untuk mendirikan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan dan dibutuhkan strategi yang tepat. Konsumen merupakan hal penting yang harus diberikan kepuasan terbaik agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan menentukan barang atau jasa yang akan dijual kembali. Kemudian yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Suatu perusahaan menciptakan barang dan jasa tidak hanya untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk memuaskan pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus mengembangkan dan mendistribusikan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan kepuasan pelanggan, bukan hanya dari barang atau jasa, tetapi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tujuan terakhir yang kelima yaitu menciptakan produk yang baik di mata publik.
Eh, untuk membangun citra produk yang baik di dalam masyarakat, tim pemasaran yang menyediakan barang dan jasa yang berkualitas untuk konsumen harus memasang harga wajar untuk menciptakan citra baik pada konsumen. Jika memiliki bisnis, selain perusahaan, seseorang atau yang merupakan produsen harus memulai tugasnya dengan fokus pada konsumen sebelum menjalankan manajemen pemasaran yang baik. Produsen atau perusahaan dituntut untuk mempelajari konsumen dan memahami kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan kemudahan. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang strategi yang efektif dan efisien untuk dapat menarik konsumen dan juga memuaskan konsumen, sehingga perlu dilakukan strategi mendesain dan memproduksi barang atau jasa yang akan diterima oleh konsumen dan dapat diproduksi dengan mudah dan cepat. Maksud dari strategi pemasaran itu sendiri adalah mengambil keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan, dan kondisi persaingan. Lalu di slide selanjutnya ada macam-macam strategi pemasaran. Macam-macam strategi pemasaran terbagi dua, yaitu strategi kebutuhan primer dan strategi kebutuhan selektif. Strategi kebutuhan primer adalah untuk merancang kebutuhan primer, diantaranya yaitu menambah jumlah pemakaian dan meningkatkan jumlah pembeli. Lalu untuk strategi kebutuhan selektif yaitu dengan cara mempertahankan pelanggan dan menjaring pelanggan atau acquisition strategies. Ya, pada poin ketiga ini definisi manajemen keuangan. Kita mengambil menurut ahli yakni Sutrisno pada 2017. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pembelanjaan yang terdiri dari 3 usaha, yakni usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah. Manajemen keuangan ialah usaha menggunakan dana yang dimiliki perusahaan secara efisien. Kemudian manajemen keuangan mengefisiensi pengalokasian dana dalam kegiatan usaha begitu. Selanjutnya di sini ada menurut Prawinegoro pada 2011, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan modal tersebut secara efektif, efisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Nah, dari pemaparan menurut ahli bisa kita simpulkan nih, manajemen keuangan ialah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian pada dana. Kata kuncinya dana, keuangan, dan aset yang dimiliki perusahaan. Nah, karena keuangan itu kan hal yang riskan gitu, beresiko, dan itu hal yang penting, fondasi yang kuat begitu. Perusahaan gak bisa jadi apa-apa tanpa keuangan gitu. Jadi posisi manajemen keuangan biasanya dipegang divisi keuangan, dipimpin oleh manajer keuangan. Itu tuh merupakan posisi yang penting banget. Jadi butuh banget seorang yang bisa menguasai kegiatan perencanaan, pengelolaan pada keuangan tadi begitu. Karena ya kalau pengelolaan keuangan tidak direncanakan, tidak diatur, tidak di-manage oleh seorang yang kompeten, akan menimbulkan masalah yang besar, bahkan menyangkut hidup dan matinya suatu perusahaan gitu. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan dari manajemen keuangan. Nah, yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi manajemen keuangan ya adanya manajemen ini untuk mengelola keuangan perusahaan kan. Jadi bagaimana caranya nilai dari suatu perusahaan ini jadi tinggi gitu, asetnya banyak, labanya banyak begitu. Kemudian yang kedua, menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Ya karena manajemen keuangan memegang uang, jadi dia harus memastikan keuangan perusahaan itu keluarnya untuk hal yang penting aja. Kalau bisa keluarnya dikit atau mending gak keluar sama sekali gitu. Jadi manajemen keuangan harus ngiket banget sama uang gitu, jagain uang perusahaan banget lah gitu istilahnya. Kemudian
ini ada menurut ahli Sartono pada tahun 2000, tujuan manajemen keuangan efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan. Jadi standar efisien dari manajemen keuangan ditentukan oleh tujuan perusahaan gitu. Biar bagaimanapun kan manajemen keuangan mengelola keuangan sesuai dengan tujuan perusahaan, keinginan perusahaan begitu. Nah, yang selanjutnya lagi, tujuan normatif dari manajemen keuangan ialah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Ya tentu manajemen keuangan kan karyawan juga di perusahaan. Dia bekerja untuk pemilik perusahaan, owner, wirausahawannya, pemegang sahamnya gitu. Dia bertanggung jawab sama pemilik perusahaan. Jadi ya jelas tujuan normatif dia sebagai manajemen keuangan mengelola uang ya untuk pemilik, supaya pemilik senang, supaya usahanya jalan begitu. Nah, bisa dilihat juga di makalah kalau secara konseptual dari manajemen keuangan bertujuan sebagai pedoman pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Karena kan manajemen keuangan mengetahui gitu keadaan keuangan, yang paling tahu tentang keadaan keuangan. Jadi untuk pengambilan keputusan perlu banget yang namanya perlu banget pertimbangan dari manajemen keuangan gitu. Kemudian lagi manajemen juga sebagai yang tidak mengabaikan sosial objektif atau kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, keamanan produk, kebahagiaan kemakmuran sumber daya manusia gitu. Itu juga menjadi perhatian manajemen keuangan gitu. Jadi nggak cuma uang perusahaan juga, tapi segala sesuatu yang ada di perusahaan yang sekiranya membutuhkan uang begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen dalam keuangan. Fungsi manajemen dalam keuangan sendiri terdiri dari 7 macam ya teman-teman ya. Yang pertama ada fungsinya itu sebagai perencanaan keuangan, yang kedua penganggaran keuangan, yang ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat pencarian keuangan, yang kelima penyimpanan keuangan, yang keenam pengendalian keuangan, yang terakhir tentunya ada pemeriksaan keuangan. Selain dari fungsi manajemen tersebut, ada lagi nih teman-teman namanya prinsip manajemen keuangan. Oke, selanjutnya ada namanya prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan sendiri terdiri dari 7 ya teman-teman. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga kelangsungan hidup, yang keempat transparansi, yang kelima ada standar akuntansi, yang keenam ada integritas, yang ketujuh tentunya ada pengelolaan. Nah, dari semua penjabaran dari fungsi manajemen keuangan, prinsipnya, dan teman-teman saya yang lain menjelaskan, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa komen di YouTube kami atau di chat di WhatsApp grup. Terima kasih.